Shalom Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita semua bergembira karena boleh memperingati Tuhan kita sudah bangkit dari kubur, mengalahkan kematian. Marilah kita siapkan hati kita dan merasakan jamahan tangan Tuhan. Kita akan awali dengan berdoa. Bapa kami yang maha baik, hati kami sangat bersyukur betapa Engkau sudah berkorban sampai titik darah terakhir untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Tetapi pada hari ketika Engkau sudah bangkit, menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk menghormati Engkau, mengagungkan Engkau dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia sungguh besar, kasih-Nya luar biasa. Dia sungguh indah, karyanya untuk saudara dan saya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia berikan nyawa
diukur dengan alat ukur apapun. Engkau sudah berkarya buat kami. Engkau sudah selamatkan kami ya Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus,
dan Dia bangkit. Haleluya. Rayakan dengan sukacita. Dialah juru selamat kita. Karena itu setiap lutut akan berteru, setiap lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan.
mati, namun sudah bangkit untuk menebus dosa dan salah kami, untuk membenarkan dan menyucikan hidup kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur memiliki Dikau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Segala nyanyian pujian telah kami persembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Tuhan, curahkan Roh Kudus, jamah hati pikiran kami, supaya kami terbuka pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Terbuka hati kami untuk menyambut firman Tuhan, untuk firman Tuhan selanjutnya akan mengerjakan sesuatu yang makin indah di dalam hidup kami, membawa kami hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Paskah. Tuhan kita hidup untuk memimpin kita masuk di dalam kerajaannya pada waktunya. Mari tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat atau perikop ini pada umumnya diberi judul perkawinan di Kana. Tapi kali ini saya ingin memberi judul sukacita. Sukacita. Nah, kenapa? Karena perikop ini menceritakan kisah perkawinan yang terjadi di Kana. Nah, perkawinan itu adalah tanda daripada sukacita di dalam kehidupan. Mudah-mudi kira-kira Anda kalau sudah waktunya ingin menikah, hatinya penuh sukacita atau enggak? Ya, senang, wah bakal menikah. Nah, menikah atau perkawinan itu bahkan boleh dikata bahkan merupakan puncak sukacita dalam kehidupan manusia. Ya, kita coba membaca ayat per ayat. Kita mulai ayat yang pertama dan yang kedua lebih dahulu. Saya bacakan. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, di sini dikisahkan bahwa di dalam pesta perkawinan itu hadir ibu Yesus. Dan kemudian ayat berikutnya
Tuhan Yesus sendiri dengan murid-muridnya pun diundang di dalam pesta pernikahan itu. Saudara-saudara, biasanya pada waktu kita penuh sukacita, ya, merasa senang gitu, kita waktu diberkati, kita waktu berpesta pora, biasanya kita cenderung lupa kepada Yesus. Tetapi ada saatnya ketika kesusahan itu datang, penderitaan itu datang, waktu kita hidupnya kepepet, baru kita ingat pada Yesus. Dicari Yesus di buritan sana, ternyata sedang tidur, tapi dicari. Lain halnya dengan kisah ini. Ketika pesta pernikahan itu berlangsung, Ibu Yesus hadir di situ. Dan Yesus dengan murid-muridnya diundang hadir juga di dalam pesta nikah. Ya, di dalam keadaan suka, ya, di tengah sukacita pesta nikah itu, Yesus dan murid-muridnya hadir di sana. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Nah, di sini kita melihat bahwa sukacita duniawi bagaikan pesta nikah di Kana itu. Suatu ketika ada saatnya kehabisan air anggur. Suasana yang tadinya penuh kegembiraan tiba-tiba menjadi suasana yang mencekam. Ada sesuatu yang tidak beres di sana terjadi. Tercatat bahwa di Kuwait pernah terjadi bahwa pada suatu pesta nikah, ya, ketika pesta nikah itu selesai, berakhir, pengantin berdua itu meninggalkan ruang pesta itu. Tiba-tiba pengantin perempuan ini tersandung kakinya dan mempelai laki-laki ini, entah sadar atau tidak, tercetus keluar dari mulutnya, bodoh. Ya. Nah, mendengar kata itu, pengantin perempuan langsung bilang, ayo kita ke pengadilan. Dia menggugat cerai. Ya. Sukacita yang tadinya begitu marak, tiba-tiba diakhiri dengan perceraian hanya waktu 3 minggu. Ya, ini yang terjadi. Tiba-tiba kehabisan air anggur. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Ini adalah pernikahan yang paling singkat yang pernah tercatat. 3 menit. Sukacita
Nah, kalau kita melihat keseharian, ada 3 faktor penyebab perceraian daripada pernikahan. Yang pertama apa? Perselisihan dan pertengkaran. Kedua apa? Masalah ekonomi. Yang ketiga apa? Masalah perselingkuhan. Yang paling banyak terjadi adalah yang pertama, banyak perselisihan, banyak pertengkaran yang terjadi. Satu dengan yang lain gak mau ngalah, mau benarnya sendiri, gak mau ngalah. Ini tercatat paling banyak terjadi, yang mengakibatkan perceraian. Air anggur habis karena perselisihan dan pertengkaran. Kedua, karena masalah ekonomi. Kalau kita sebagai seorang karyawan tiap bulan mendapatkan income, ya, gaji, salary, kira-kira yang menjadi patokan kita untuk pengeluaran itu apa? Asal melihat di toko ada diskon, dibeli. Ada toko yang menjanjikan bisa beli dengan kredit, diambil barangnya. Apa itu? Tidak. Patokan itu adalah gaji atau salary itu tadi. Kita atur pemakaiannya sedemikian rupa cermat sehingga pengeluaran itu tidak melebihi salary atau income yang kita terima. Walaupun toko-toko banyak yang menjanjikan diskon sampai 70% sekalipun, atau janji kredit bisa dibeli dengan kredit sekalipun, kalau kita nggak butuh, itu bukan barang yang diperlukan, ya nggak usah dibeli. Nah, itulah yang terjadi kalau tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga, bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal, bercerai. Yang ketiga, karena selingkuh. Nah, ini biasanya dilakukan dengan tertutup, ya, sembunyi-sembunyi, dan semuanya itu akibatnya fatal. Air anggur habis 3 menit kadang-kadang mungkin lebih, sudah pisah. Tadinya penuh sukacita, akhirnya mencekam. Nah, selanjutnya, ketika kembali pada ayat yang bacaan kita, ketika Ibu Yesus melihat dan mengetahui bahwa air anggur itu habis, dia datang kepada Yesus memberitahukan, tuh, air anggurnya habis. Saudara-saudara, inilah pelajaran buat kita, ya, betapa pentingnya kita mempunyai sahabat seperti Ibu Yesus, seorang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan, seorang yang hidupnya taat setia kepada Tuhan. Dia mencermati kehidupan temannya. Ketika air anggur itu habis, dia langsung
bilang sama Yesus, mereka kehabisan air. Dia langsung, sahabatnya sedemikian ini, langsung berdoa, tolonglah, berkati mereka. Ya, Ibu Yesus, sahabat yang sejati, sahabat yang rohani, perlu kita miliki. Berikutnya, ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Itu seolah-olah satu penolakan. Tetapi bagi Ibu Yesus, seorang yang taat kepada Tuhan, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika dia mendengar, dia tahu Yesus bukan menolak permohonannya, tetapi hanya menunda saja. Ya, belum waktunya, belum tiba waktunya bagiku, kata Yesus. Itu hanya ditunda. Ada saatnya permohonan itu dijawab oleh Yesus. Yang tahu rahasia ini hanya orang yang dekat hidupnya dengan Tuhan. Maria, Ibu Yesus. Itulah sebabnya pada ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, Ibu Yesus tahu dan dia percaya bahwa Yesus bukan menolak permohonannya, hanya menunda. Itulah sebabnya dia pergi ke pelayan-pelayan dengan suatu pesan, meninggalkan suatu pesan. Kalau Yesus suatu ketika berkata sesuatu, lakukan itu, lakukan itu. Ya, jangan tolak, lakukan semuanya itu. Nah, itu pesan dari Ibu Yesus. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Orang-orang masing-masing isinya 2-3 buyung atau 80 sampai 120 liter. Isi tempayan itu beda-beda. Ada yang 80, ada yang 120 liter. Nah, ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara-saudara, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya mengisi tempayan yang kosong itu penuh dengan air, nggak masuk akal. Sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena tempayan itu dipakai, sebetulnya dipakai untuk membasuh tamu-tamu yang datang dalam undangan itu. Mereka dibasuh kakinya supaya mereka, para undangan itu masuk ke ruang pesta dengan keadaan yang bersih. Tapi pada saat itu pesta sudah berlangsung,
Seperti kita tahu, pada saat itu kalau pesta sudah berlangsung, pintu itu ditutup, dikunci. Orang nggak bisa masuk lagi. Sudah nggak ada tamu yang bisa masuk lagi. Gitu. Nah, tempayan-tempayan ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tidak masuk akal, apa gunanya? Sudah tidak ada tamu yang datang, tidak ada tamu yang dibasuh. Tidak masuk akal. Tetapi pelayan-pelayan ini ingat pada pesan daripada Ibu Yesus. Lakukan apa saja yang dikatakannya. Dan mereka melakukan. Mereka pergi ke sumur untuk menimba, lalu dituangkan ke dalam tempayan, pergi lagi, dituangkan lagi sampai penuh. Saudara-saudara, ini suatu pelajaran yang sangat penting buat kita. Kalau Tuhan berfirman, walaupun firman itu bagi kita nggak masuk akal, lakukan, tetap lakukan. Ini adalah bentuk ketaatan yang total pada firman Tuhan. Jangan mencoba memakai pikiran kita sendiri. Tuhan punya pikiran jauh lebih baik daripada pikiran kita. Ya. Pelayan-pelayan ini memberikan teladan yang terbaik buat kita. Mereka taat total dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang difirmankan itu dilakukan tanpa berbantah-bantah. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sekali lagi, hal yang tidak masuk akal terjadi. Tuhan berkata, cedoklah air yang di tempayan itu, bawa kepada pemimpin pesta. Kira-kira kalau kita disuruh begitu, mau nggak melakukan? Kita mungkin ragu juga. Kenapa? Untuk apa air itu dicedok, dibawa kepada pemimpin pesta? Apa gunanya? Apa gunanya? Air kok dikasihkan kepada pemimpin pesta? Pemimpin pesta tidak butuh air. Yang dibutuhkan air anggur. Ya. Pelayan-pelayan ini sekali lagi menunjukkan ketaatan total terhadap apa yang difirmankan oleh Yesus. Tidak masuk akal, tidak apa-apa. Pokoknya dicedok, dibawa kepada pemimpin pesta. Nah, selanjutnya ayat yang ke-9 dan ke-10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang
menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara-saudara, ketika para pelayan mencedok air dan membawa itu kepada pemimpin pesta, kira-kira air itu sudah jadi anggur belum? Kapan air itu menjadi anggur? Ketika sang pemimpin itu mencicipi, loh, air itu sudah berubah menjadi anggur. Pada detik-detik yang mendebarkan bagi sang pelayan, para pelayan, ada, waduh, kok bawa air yang dicetuk itu ke pemimpin? Apa nanti yang dikatakan oleh pemimpin? Mereka membawanya mungkin dengan hati yang berdebar-debar, hati yang takut, tetapi karena taat total, tetap mereka melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, disinilah terjadi mujizat. Pemimpin pesta mencicipi air itu, bukan air yang dirasakan, melainkan air anggur. Bukan air anggur yang biasa, yang berkualitas tinggi. Sehingga pemimpin pesta ini berkata kepada mempelai, biasanya itu orang itu menyuguhkan air anggur yang baik lebih dahulu, baru yang kurang baik kualitasnya menyusul, lalu disuguhkan belakangan. Tetapi kamu kok menyimpan air anggur yang baik sampai sekarang? Pemimpin itu tidak tahu dari mana air anggur itu datang, tapi yang tahu adalah pelayan-pelayan itu. Mereka tahu bahwa air anggur itu berasal dari air di tempayan yang dituangkan dari sumur. Yang dilakukan itu sesuai dengan perintah Allah, perintah Tuhan. Pelayan itu tahu. Saudara-saudara, menjadi sifat manusiawi kita, biasanya memang lebih suka menikmati yang lebih baik dulu, lebih senang, bersenang-senang lebih dahulu dengan apa yang menyukakan hati, yang enak, yang wah, dinikmati dulu. Yang lain urusan belakang. Kalau sudah habis itu urusan belakang yang kurang enak. Sama halnya ketika kita menghadapi hidangan, kelihatan lauk pauk yang enak-enak, itu yang biasanya diambil dulu, dimakan dulu. Tinggal yang nggak kurang enak itu nyusul. Bukankah demikian? Itu sifat manusia pada umumnya. Tetapi di sini kita melihat Yesus beda. Tuhan memberikan yang baik, yang enak. Pesta nikah dengan air anggur mereka. Tapi ketika habis air anggur itu, Yesus memberikan yang lebih baik. Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Yesus diundang dalam pesta itu bukan sebagai undangan biasa. Ternyata Yesus
pesta itu untuk melakukan suatu perang yang tidak pernah dibayangkan oleh mempelai berdua, oleh pemimpin pesta. Yesus memberikan yang lebih baik dari yang awal. Yang awal sudah baik, Tuhan memberikan yang lebih baik. Kalau kita juga mau mengundang Yesus datang ke dalam hidup kita. Ya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, tanda mukjizatnya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada 3 hal dicatat di sini. Apa yang dilakukan Yesus di tanah Kana. Air menjadi anggur. Itu merupakan tanda mukjizat yang pertama yang dilakukan Yesus. Yesus sejak awal ingin hidup manusia itu dalam sukacita, suasana sukacita. Dunia luar banyak permasalahan, tetapi Yesus yang hadir dalam pesta ini ingin memberikan yang terbaik buat kita yang percaya kepada Dia, yang mengundang Dia. Yang kedua, yang pertama tadi ini adalah tanda mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Ya, yang kedua, dengan menyatakan mukjizat itu, Tuhan sekaligus menyatakan kemuliaannya. Artinya apa? Tuhan ingin menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan, bukan manusia saja, tetapi manusia 100%, Allah 100%. Ya, Dia menunjukkan keilahiannya sebagai Mesias. Dia menyatakan kemuliaannya supaya semua orang dapat menyaksikan bahwa Yesus yang diundang itu bukan biasa, tetapi adalah Tuhan yang melakukan sesuatu yang indah buat hidup manusia. Nah, dengan tanda mukjizat itu, dengan pernyataan kemuliaan Tuhan, murid-muridnya terbuka mata hatinya. Mereka tahu bahwa Sang Guru ini adalah Mesias yang diurapi, Kristus yang diurapi, yang datang dari Allah, dari Bapa. Ya, 3 hal terjadi. Ayat 11 bahwa mukjizat terjadi, air menjadi anggur. Kemudian menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya. Sebagai penutup, saya ingin kembali kepada ayat yang keempat tadi. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Nah, di dalam kisah perikop ini, saatku belum tiba itu dikaitkan dengan mukjizat air menjadi anggur. Tetapi saatku belum tiba, saya ingin mengajak kita merenungkan
sisi lain dari kata-kata Tuhan Yesus, saatku belum datang. Ketika Tuhan berkata saatku belum tiba, pada saat itu Tuhan belum menjalani jalan Via Dolorosa. Tuhan belum menjalani jalan salib. Tuhan belum menderita di sana. Tuhan belum disalibkan. Apalagi Tuhan belum mati, belum dibangkitkan. Tapi hari ini kita merayakan Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau ada kata bangkit, tentunya sebelumnya ada kematian terjadi. Dan hari ini kita kalau memperingati itu, berarti Tuhan sudah melakukan semuanya. Tuhan tidak lagi berkata, saatku belum tiba. Saat itu sudah tiba buat kita. Memang pada saat Yesus mengatakan itu pada perjamuan di Kana. Tuhan belum disalib. Tapi sekarang kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan sudah disalib. Tuhan sudah menderita. Tuhan sudah mati. Untuk siapa? Untuk manusia. Untuk saudara, untuk saya. Mati untuk menebus kita dari segala dosa dan salah kita. Tuhan sudah melakukan semuanya itu. Tuhan bangkit dari kematian. Apa artinya? Tuhan memberikan kehidupan baru kepada manusia yang mau percaya kepada Dia. Tuhan mengubahkan kita yang tadinya manusia lama, yang hidup penuh dosa dan salah, yang mendatangkan murka Allah. Manusia lama ini sudah disalibkan di Bukit Golgota sana. Manusia lama sudah ditanggung bebannya di Bukit Golgota sana oleh Yesus. Dia mati di sana untuk menebus kita dari segala dosa dan salah kita, dari manusia lama kita. Kini Dia bangkit. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Untuk apa? Membawa manusia yang percaya kepadanya diubahkan menjadi manusia baru yang hidupnya sudah dibebaskan dari segala dosa dan salah, dari segala kenajisan, dari murka Allah. Yesus bangkit, ciptakan kita untuk juga bangkit dari murka Allah, bangkit menjadi manusia baru. Segala dosa itu sudah ditanggung, artinya manusia baru, hidupnya sudah dikuduskan, dibenarkan, disucikan. Manusia baru
Saudara-saudara, itu terjadi hari ini. Yesus tidak lagi berkata, waktuku belum tiba. Hari ini waktu itu sudah tiba untuk kita yang mau percaya kepada Dia, dibentuk menjadi baru, manusia baru. Manusia baru ini bukan saja sudah dibenarkan, dikuduskan, selangkah lagi manusia baru ini diperdamaikan dengan Sang Bapa di dalam Yesus Kristus. Ya, melekat Bapa surut ketika kita menjadi manusia baru karena beriman kepada Yesus. Murka Allah lenyap, tidak berbekas. Saudara-saudara, dan kalau hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita selalu diingatkan masa Tuhan Yesus disalib, menanggung dosa dan salah kita. Juga sekaligus mengingatkan bahwa kita menjadi ciptaan baru. Saudara-saudara, waktuku belum tiba, itu diucapkan di Kana. Air menjadi anggur, itu mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Tetapi saat ini Tuhan sudah matikan kita dan menciptakan kita menjadi manusia baru. Itu mukjizat yang terbesar yang diberlakukan di dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus. Dan itu akan kita peringati tiap kali kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita memperingati saat-saat ketika Tuhan menebus kita, saat-saat kita dibentuk menjadi manusia baru, saat-saat kita diperdamaikan dengan Bapa yang di surga. Itulah sukacita yang luar biasa, yang dunia tidak dapat memberikan kepada kita. Hanya ada sukacita itu, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita siapkan roti dan anggur bagi saudara-saudara yang belum supaya bisa dilayani. Baiklah, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita junjung tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami diingatkan tentang kasih Kristus. Kita diingatkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan, terima kasih. Semuanya mengubah hidup kami yang percaya kepada Tuhan untuk dijadikan baru, manusia baru. Tuhan, pimpinlah kami untuk hidup taat, setia kepada Tuhan di dalam langkah-langkah hidup kami ini, supaya kami dapat menikmati dan mensyukuri segala nikmat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami dapat menikmati kuasa pertolongan Tuhan di dalam langkah-langkah kami. Di situ sukacita kami sungguh adalah sukacita yang sejati bila kami dapat hidup dekat dengan Tuhan dan dipersatukan dengan Bapa yang di surga. Tuhan, kami bersyukur atas semua kesempatan yang Tuhan beri. Kiranya kebangkitan Tuhan yang kami peringati hari ini, yang merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan dari kematian Tuhan, itu selalu dapat kami ingat, kami hayati di dalam langkah-langkah hidup kami ini, supaya kami tetap hidup di dalam sukacita-Mu ya Tuhan, hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan biar siap. Puji nama Tuhan, kita boleh merasakan suatu sukacita atas peringatan kebangkitan Tuhan. Sukacita itu bukan tinggal di gedung ini aja, tapi kita akan bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Baiklah, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akan kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, tiada kata lain selain ucapan syukur yang keluar dari hati kami. Kalau kami ingat betapa Engkau sudah berjerih payah, bahkan mati sampai titik darah terakhir untuk menyelamatkan kita. Bahkan selama kami hidup, Engkau menghendaki
sukacita terus melimpah di dalam hati kami. Kami yakin Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu itu sudah menguatkan kami untuk melangkah maju ke depan menghadapi masa depan kami. Kami serahkan dan kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan. Di dunia ini musik selalu berganti-ganti, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Musik akan selalu bernyanyi, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah.
kiranya keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai mara